Lapor, upacara kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak warga untuk bajak krisis demi lompatan besar bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan di Gedung MPR Republik Indonesia. Sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan. Dan kita saksikan Presiden Joko Widodo hadir di Gedung Parlemen Senayan pagi tadi. Sesuai agenda tahunan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh warga Indonesia untuk membajak momentum krisis dengan melakukan lompatan-lompatan besar, terutama karena seluruh bangsa di dunia tengah mengalami kemunduran karena terpapar pandemi COVID-19. Yang saya hormati Bapak, agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru. Untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Presiden Joko Widodo juga menargetkan defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2021 sebesar 5,5%. Angka itu naik dari prediksi sebelumnya yang berada di kisaran 4,5 hingga 4,7%. Lagu kebangsaan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan meski lebih tinggi dari prediksi awal, Jokowi mengklaim angkanya tetap lebih rendah dari target APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 6,34%. Presiden menyatakan pemerintah menargetkan total belanja dalam RAPBN 2021 sebesar 2.747,5 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara hanya 1.776,4 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan akan berkisar 45 US dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun rupiah. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020
sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Pemirsa, orkestra dan paduan suara STIN tampil memukau dalam sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta. Mereka membawakan lagu Indonesia Raya, Bagimu Negeri hingga Satu Nusa Satu Bangsa. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi tampil berbeda dengan mengenakan pakaian adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Sidang tahunan yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah tamu mengikuti sidang secara virtual. Selain pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta pimpinan komisi dan fraksi, hadir juga para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri dalam sidang tahunan MPR. Dalam sidang kali ini tampil perdana orkestra dan paduan suara STIN yang dibina langsung oleh Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan. Lagu Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, hingga Satu Nusa Satu Bangsa dibawakan oleh taruna dan taruni STIN yang tergabung dalam Gita Mahasuara Orkestra dan Paduan Suara STIN. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengikuti sidang tahunan MPR dan penampilannya cukup memesona. Pemirsa, pagi tadi gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah persiapan dilakukan mulai dari pengibaran bendera hingga rangkaian upacara secara virtual. Presiden Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin tiba di sejumlah perwakilan pasukan upacara melaksanakan gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahapan demi tahapan upacara berlangsung seperti biasa, namun ada sejumlah penyesuaian yang diterapkan karena upacara digelar di tengah pandemi. Di antaranya pasukan pengibar bendera hanya berjumlah 3 orang, jumlah personel TNI dan polisi yang dibatasi, dan orkestra yang dihadirkan secara virtual. Pihak istana juga tidak menghadirkan tamu undangan. Sebanyak 17.845 warga dapat mengikuti upacara secara virtual dengan mendaftar di situs Kementerian Sekretariat Negara. Selasa mendatang sejumlah sekolah menengah pertama di Lebak, Banten segera menggelar sekolah tatap muka. Selengkapnya usai jeda berikut.